Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai pada pertemuan kedua, yaitu mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Hari ini tanggal 2 Oktober 2021 kita akan membahas lebih jauh mengenai hukum perlindungan konsumen. Adapun kita membahasnya, ada baiknya kita tahu mengenai gambaran umum dan istilah dalam hukum itu mengenai pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha itu sendiri pengertiannya ada dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Di mana pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbentuk badan hukum. Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelesaian kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Kemudian juga pengertian dari konsumen dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat 2. Istilah konsumen itu sendiri berasal dari kata konsumer atau konsumen dalam bahasa Belandanya. Secara harfiah, arti konsumer adalah lawan dari produsen. Jadi setiap orang yang menggunakan barang dengan tujuan untuk menggunakan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana penggunaan tersebut. Begitu pula dengan pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2, yakni konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kemudian dengan adanya konsumen dan pelaku usaha, maka timbul hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban dari konsumen itu sendiri juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang merupakan landasan hukum utama dalam penyelesaian permasalahan dalam kasus-kasus yang merugikan konsumen akibat pelaku usaha yang kurang menyadari hak dan kewajiban mereka dalam menjalani usahanya. Hak dan kewajiban konsumen apa saja? Untuk hak konsumen meliputi hak untuk memperoleh keamanan dari sebuah produk. Jadi apa yang kita pakai suatu produk itu keamanannya harus dijamin. Hak untuk memilih dan juga hak untuk mendapatkan informasi terhadap barang yang kita pilih, hak untuk didengarkan, kemudian hak perlindungan keamanan kesehatan terhadap produk yang sudah kita pilih juga, hak perlindungan kepentingan ekonomi, hak untuk memperoleh ganti rugi, hak untuk menerangkan, hak untuk didengarkan. Hak-hak konsumen telah terkandung dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau yang kita singkat sebagai UU PK. Hak dalam UU PK itu adalah hak
atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan atau kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dari barang tersebut. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhan atas barang tersebut. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kemudian hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Kemudian ada juga hak untuk mendapatkan dispensasi ganti rugi. Sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu selain hak-hak konsumen, UU PK juga mengatur kewajiban konsumen yang harus ditaati dan dilaksanakan, yaitu antara lain konsumen harus membaca terlebih dahulu atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang jasa demi keamanan dan keselamatan. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa tentunya. Terus membayar nilai tukar yang telah disepakati. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dalam dunia perdagangan, jenis perlindungan terhadap konsumen itu kita sering dengar dengan sebutan garansi. Jadi kalau kita beli produk biasanya akan ada garansinya. Garansi merupakan bentuk penjamin terhadap cacat tersembunyi dalam jual beli. Jadi berupa perjanjian servis gratis atau penggantian dengan barang baru sehingga salah satu pihak yang bertransaksi tidak merasa dirugikan. Kemudian selain hak dan kewajiban dari konsumen, ada pula hak dan kewajiban pelaku usaha. Dalam upaya menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan antara hak yang diberikan kepada konsumen kepada para pelaku usaha diberikan pula dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut, bahwa hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang. Ada juga hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Kemudian hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya, hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. Kemudian, selain itu timbul kewajiban pelaku usaha antara lain beritikat baik dalam melakukan kegiatan usaha dengan memberi informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa serta pembelian penjelasan mengenai perbaikan dan pemeliharaan. Kemudian memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif, menjual mutu barang atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang dan jasa yang dibuat atau diperdagangkan. Kemudian memberi kompensasi ganti rugi, penggantian apabila barang jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi dengan adanya pengaturan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, tentunya diharapkan agar konsumen dan pelaku usaha terhindar dari kemungkinan terjadinya konflik yang diakibatkan oleh pelaku usaha yang mengabaikan hak-hak konsumen maupun sebaliknya. Jadi pertemuan hari ini kita cukupkan. Ada tugas yang saya sampaikan melalui e-kampus, tolong dikerjakan. Dan untuk absen, boleh absen di kolom komen karena penjelasan ini akan saya share di YouTube. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.